Kata itu dipakainya itu cuman 1 hari 1 Mas, tapi ada juga banyak gedung yang dipakai satu hari itu 2 acara, pagi dan malam. Otomatis yang malam kan keteteran, dalam artian kata harus akad nikahnya nggak di situ. Kadang-kadang kan padat banget dan tetap dipilih orang saya mau di situ. Teteh bisa kasih gambar nggak resiko apa yang bakal terjadi? Mungkin kan gini, misalnya salah tanggal itulah fungsinya aku video call aku pagi-pagi jam 4 atau setengah 4 gitu, nggak apa-apa karena aku yang ngecek warna bunganya oke, udah sesuai, rangkaiannya udah sesuai. Dokter Wedding, salam cinta. Oke, pemirsa Dokter Wedding, hari ini kita tuh menyebutnya setiap hari selalu spesial Teh. Spesial. Di ISTN, ISTN Bandung. di Bandung. Ini tempat juga spesial banget. Nah, di tempat yang indah ini saya mau bahas masih soal pernikahan yang cukup membingungkan Teh. Ya. Karena gini, saya paham betul bahwa Dokter Wedding Teh Tina adalah orang yang sangat ekspertis di bidang wedding organizer. Ya. WO itu menjadi salah satu ornamen sangat penting Betul. dalam kesuksesan pernikahan. Tentu banyak WO yang menjadi pilihan kan Teh ya. Betul. WO yang menjadi banyak pilihan. Menjamur malah. Betul. WO menjadi banyak pilihan, pastinya schedule-nya padat. Ya. Tapi buat pengantin, memilih tanggal pernikahan juga tidak kalah penting. Betul. Yang menjadi bingung adalah gini Teh, saya mau pakai WO-nya Teh Tina nih, Dokter Wedding. Saya punya tanggal katakanlah 1 Maret gitu misalnya. Ya. Saya mau pakai Teh Tina. Terus saya datang dong ke kantor Teh Tina. Mas, Mbak, sorry punten tanggal segitu kita udah full book. Ya kan? Ya saya sedih dong karena kan WO Teteh yang saya pilih. Pertanyaan pentingnya adalah buat calon pengantin menentukan tanggal pernikahan dulu atau Vendor. ngelok wedding organizer dulu. Jadi begini, Mas Adi, karena banyaknya minat dan banyaknya calon-calon pengantin yang mau menikah nih di Jakarta tuh, Jabodetabek khususnya itu banyak banget ya. Dan gedung-gedung, ketersediaan gedung-gedung juga tidak terlalu saking fullnya, mungkin saking banyaknya yang mau menikah di weekend itu kan kita kan biasa betul, kalau nikah itu di weekend ya, Sabtu dan Minggu. Nah, yang lebih tepatnya pilih vendor dulu atau menentukan tanggal pernikahan dulu kan begitu ya. Baiknya adalah menentukan secepat-cepatnya tanggal pernikahan dan tuju dulu venue yang akan dipakai di mana gitu. Jadi kalau bisa itu tidak mendadak. Jadi jauh-jauh hari, 1 tahun, 1,5 tahun sebelumnya sudah ada perbincangan, sudah ada obrolan. Serem nih, 1,5 tahun. Iya. Teteh yang bergerak di Jakarta itu butuh waktu 1,5 tahun tuh untuk mempersiapkan, untuk calon pengantin ngelok gedung gitu ya. Takutnya kan itu tadi kita full book semua gitu. Karena kan kadang-kadang kita punya selera, oh saya mau di gedung ini nih gitu, tanggalnya mau sekian. Ternyata kita begitu ke gedung itu dengan tanggal yang sudah kita tetapkan, tanggalnya juga sudah di booking orang gitu. Nah, jadi jauh-jauh hari kalau memang ada rencana pernikahan, sebaiknya 1 tahun sebelumnya atau 1,5 tahun lebih baik di booking, ditentukan dulu tanggalnya yang pasti, di booking, venue-nya di mana, di booking, sesuaikan dengan seleranya, sesuaikan juga dengan budgetnya tentunya. Nah, baru nanti bisa cari vendor-vendor yang terbaik gitu. Ini menarik nih Teh, relate. Karena waktu 1,5 tahun saya rasa juga masih punya cukup banyak waktu untuk nambahin budget lah ya. Iya, kan? Sambil jalan ya. Paling kita nge-DP vendor ya kan, gedung, betul, catering, segala macam. Tapi Teh, pengalaman Teh di Jakarta ini, apakah memang sepadat itu Teh? Baik catering, gedung, Teteh sebagai orang ekspertis yang terjun langsung ngalamin hal kayak gitu nggak sih? Booking Teteh dari kapan deh sekarang? Itu memang padat banget jadwalnya. Kadang-kadang kan gedung ada yang cuman pagi only, maksudnya pagi only atau malam only. Dalam artian kata itu dipakainya itu cuman 1 hari 1 Mas. Tapi ada juga banyak gedung yang dipakai satu hari itu 2 acara, pagi dan malam. Otomatis yang malam kan keteteran, dalam artian kata harus akad nikahnya nggak di situ.
Kadang-kadang kan kita akad nikahnya pengennya jadi satu di situ gitu. Jadi mungkin di lokasi itu tempatnya tidak di depan pelaminan, jadi agak-agak repot gitu. Dan yang tadi tetap harus 1 atau 1,5 tahun sebelum tanggal pernikahan. Jadi tanggal ditentukan, cari venue, itu yang the bestnya. Oke, berarti kita pun calon pengantin pun masih punya banyak opsi untuk memilih vendor, cateringnya. Kalau gedung yang diinginkan tidak dapat tanggalnya, masih bisa cari yang lain. Gedung cari yang lain yang mungkin di sekitaran itu gitu, di sekitaran mereka, di sekitaran lokasi calon-calon pengantin ini gitu. Biasanya kan calon pengantin juga nyari gedungnya kan pasti di sekitaran rumahnya, dekat-dekat rumahnya itu gitu. Iya, karena Teteh juga pernah ngasih tips ke kita bahwa kalau cari gedung kenapa harus dekat rumah, karena untuk mobilitas keluarga ya Teh ya. Iya betul. Ada biar orang lebih keluarga mudah. dari luar kota yang menginap Betul. segala macam, mobilitasnya di situ segala macam. Nah, kalau catering itu 1,5 tahun juga masih cukup ideal Teh. Masih kalau catering itu cukup ideal banget karena kan kita suka gonta-ganti makanan bahkan. Iya itu benar-benar. Suka gonta-ganti. Kita nanti nyobain ini. Nanti kita test food nyobain ini. Bisa diganti bisa selama satu minggu sebelum hari tanggal pernikahannya makanan bisa digonta-ganti. Meskipun pada saat kita datang ke WO-nya, ini menunya A B C D E F G, Iya. udah kita udah centang. Iya ini kita mau rubah nih, ini kita mau rubah nih, gitu. Ternyata lebih enak. Itu masih makanya kenapa 1,5 atau 1 tahun atau 1,5 tahun tadi di belakang. Jadi kita punya ruang gerak yang lebih bebas dibanding yang cuman betul sih memang 1 bulan pun bisa jadi nikah. Asal ketemu gedungnya kosong, tanggalnya nggak peduli lah ibaratnya gitu, mau tanggal berapa aja, yang penting kosong nih gedung yang kita iniin, bisa sih cepet gitu. Tapi kadang-kadang kan rata-rata orang nikah itu kepengen tanggal ini di gedung ini, ekspektasinya seperti itu. Mas. Saya sih ngebayanginnya hektiknya ya Teh ya. Misalnya kita mau di gedung A gitu ya, kita mau gedung makainya malam. Katanya pagi udah dipakai, itu kan lalu lintasnya juga Iya betul. harus diperhitungkan ya Iya Teh betul. ya. Ngerinya yang belum beres angkat, ini udah harus masuk gitu. Iya itu dia, harus dengan vendor-vendor yang memang sudah berpengalaman gitu. Jadi vendor-vendor itu kan biasanya kalau vendor wedding kayak dekorasi, catering, WO, entertain itu udah terbiasa lah ya untuk di gedung-gedung Jakarta itu. Kenapa kenapa vendor yang berpengalaman biasanya mereka juga udah tahu posisinya nanti akan di mana, loading barangnya akan di mana, di sebelah mana nanti aku di pagi yang membongkar aku di mana dulu nih ngetemnya. Itu ada pos-posnya, ada posisinya di tiap-tiap gedung. Berarti ada tekniknya juga Teh ya, keluar ini dulu nanti akan masuk ini, keluar Iya ini. betul. Dia biasa kayak dekor nih agak repot, yang agak repot tuh dekor dan catering. Biasanya dia up and go-nya gitu ya. Misalnya pagi dia udah selesai semua, udah selesai acara, dekor yang malam kan mau masuk, kan nggak mungkin dengan waktu yang itu waktunya mepet soalnya. Mereka tuh ngerangkai bunga, ngerangkai standingnya di luar dulu, tetap dari pagi. Cuman di pos yang berbeda, di tempat yang berbeda. Maksudnya satu lokasi, cuman dikasih sama orang gedungnya. Ini yang buat loadingan pagi, ini yang buat loadingan malam. Berarti memang di sini ya Pak, saya sih ngeliatnya peran WO penting banget, gitu ya. Dia ngatur lalu lintas, keluar masuk. Betul. Teteh itu di pengalaman Teteh juga menghandle banyak pernikahan. Dalam waktu sehari, sehetik-hetiknya, Teteh membatasi diri nggak untuk menghandle berapa pernikahan sehingga kualitas tetap terjaga? Iyalah pasti. Enggak, kita manusia nggak ada yang sempurna. Tapi kan rezekinya lumayan Teh. Iya cuan, tapi gini Mas, ini kan masalah trust ya, kepercayaan, kepuasan orang. Saya itu suka kalau saya sedikit aja, nggak usah apa yang bunganya bengkok aja atau piringnya ada yang gimana gitu ya. Saya tuh suka berasa bersalah gitu. Pengantin saya di atas pelaminan nggak tahu gitu, tapi kan kita matanya di bawah. Nah makanya kepuasan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Betul. Saya bilang makanya kenapa kepuasan itu jadi apa ya? Kalau kita ngehandle acara orangnya puas seneng itu udah nggak terbayarkan buat aku gitu. Dia bilang terima kasih, aduh saya seneng banget itu udah bahagianya tuh dunia punya saya. Meskipun Teteh yang menjalani
ngelihat banget atau tahu banget ini ada masalah di sini, ada masalah di sini, ada Iya, masalah di sini betul. ya. Itu pasti. Klien tuh nggak tahu tuh. Nggak gitu. tahu, Oke. jadi kitanya yang ini. Makanya kita tetap memang ya pertaruhan, aduh cuannya banyak Ya. nih gitu ya. Tapi kan tetap gimana kita nggak boleh egois karena kita pertaruhan nama besar gitu. Jadi pertaruhan nama besar nggak mungkin aku jangan sampai acara klien aku ada yang clash gitu, sedikit kayak atau banyak kayak jangan sampai. Nah, buat calon pengantin nih, kalau yang penasaran bagaimana Teh Tina menghindar pernikahan, nanti di deskripsi ada tuh, ada IG, ada nomor telepon, kontak aja, konsultasi aja dulu ya Teh ya. Ya, Kita bisa konsultasi sama datang kita. dulu. Ya. Nah ini Teh, untuk gedung-gedung favorit, biasanya itu schedunya padat banget. Sabtu Minggu itu luar biasa. Sabtu Minggu Sabtu pasti, pagi pasti. pagi sore. Iya. Nah itu maksud saya gini, kalau itu gedung padat banget dan tetap dipilih orang saya mau di situ, Teteh bisa kasih gambar nggak resiko apa yang bakal terjadi? Mungkin kan gini, misalnya resepsi dimulai jam 7, gara-gara in outnya belum beres harus mundur setengah jam. Ada nggak sih kemungkinan resiko telat kayak gitu Teh? Insya Allah sih kalau itu enggak. Semuanya sudah, kalau dengan WO kan semuanya sudah diatur dengan skema jadwalnya, masuknya first in, Iya. dulu yang siapa, first outnya siapa, in outnya bagaimana gitu. Pertama itu kan biasanya cek vendor dekor itu Ya. yang agak repot karena harus bongkaran yang acara pagi. Betul. Sedangkan bongkaran masuk barang yang acara untuk acara malam. Nah, untuk yang acara malam makanya nggak bisa. Kenapa? Akad nikahnya nggak bisa di depan pelaminan karena ada bongkaran itu tadi. Oh, First in, oke. first outnya itu Ya. masih harus diperhatiin banget. Biasanya di dekorasi dan catering. Dia bongkar meja, pasang meja, bongkar cover dengan makanya kenapa vendornya harus vendor yang berpengalaman karena ketepatan waktu, disiplin itu semuanya benar-benar kita awasin banget gitu. Berarti Teh turun langsung untuk hal kayak gitu? Iya, turun langsung. Kalau acaranya banyak pun bisa video call gitu. Teteh melihat sendiri, karena tadi ngasih contoh ya, ada bunga bengkok gitu. Teteh sampai sedetail itu? Misalnya aku nggak ke situ, misalnya terlalu pagi untuk itu ya. Misalnya acara untuk pagi, berarti kan dekornya dari malam. Betul. Kalau zaman dahulu kala nggak ada handphone mas, Iya. gitu kan. Kita yang ngecek ke sana jam 12, setengah 1 datang ke Datang ke gedung. gedung gitu ya. Benar-benar saya pernah ngerasain itu tuh. Datang ke gedung ngeliat ya jam setengah 3, jam 3 tuh jam 4 baru pulang lagi mandi. Begitu, kayak dulu tuh begitu. Sekarang udah enak, Kapten. Jam 12 terakhir telepon saya ya, peralatan udah datang semua loading, udah bret. Jam 12 malam. Mereka dekor jam 4. Jam 4 tuh udah berdiri 85%. Apa taman semua pelaminan udah video call. Jam 4 baru boleh telepon saya karena saya juga manusia biasa, perlu istirahat gitu ya. Udah video call. Oh begini. Oh iya itu nanti geser ke sini, itu geser bisa di video call aja gitu sekarang. Nah, nanti habis subuh mungkin saya udah habis subuh, selesai mandi, subuh berangkat baru nyampe gedung pagi. Sekarang lebih dipermudah, ada handphone. Ada handphone, ada Iya. tim yang solid. Betul. Ya kan, jadi semua sangat dimudahkan. Tapi masalah tuh ada aja loh Teh. Pasti ada aja. Sesempurna apapun persiapan, akan ada aja masalah Teh. Ya? Ada, betul. Ada aja masalahnya. Oke. Yang kadang-kadang makanya kenapa harus dicek itu. Kadang-kadang juga yang fatal ada salah warna bunga gitu. Ya bongkar mau nggak mau gitu. Emang nggak bisa Teh? Kan alasannya gini nih. Saya minta bunga merah misalnya, Iya. Teteh pasang bunga ungu gitu ya. Ungu, Saya komplain dong, Teh kan saya mintanya merah. Kok dia pasang ungu kan? Ya namanya manusia, alasan jago banget dong. Onyo gitu ya. Kalau Teteh nggak mau kayak gitu? Enggak, Salah, itulah. ya tanggung jawab. Iya, salah tanggung itulah fungsinya aku video call aku pagi-pagi jam 4 atau setengah 4 gitu. Nggak apa-apa karena aku yang ngecek warna bunganya oke udah sesuai. Rangkaiannya udah sesuai. Kalau misalnya ada cabut itu nggak ada mau warna kuning, walaupun kita niatnya baik buat nambahin biar bagus nih, itu kan selera pemangku hajat ya, selera pengantennya, jangan gitu. Kalaupun dia mau kan pasti dia ngomong mau warna ini bunganya. Tapi kalau kita dari kita sendiri, kacamata kita,
menurut kita bagus dengan warna ini digabung sama warna ini, tapi pemangku hajatnya nggak suka ya jangan gitu. Tetap disesuaikan dengan seleranya. Makanya kenapa selalu saya kontrol jam 3:30 jam 4 pagi, walaupun saya belum sempat datang ke gedung. Oke, semuanya. Oh, misalnya ada kuning-kuning, dia nggak suka kuning-kuning, dia tidak mesen untuk warna itu. Cabut yang kuningnya, cabut aja yang warna kuningnya gitu. Saya sih ngebayanginnya berarti Teteh harus apal banget detail apa yang diorder sama klien ya. Betul. Warna bunga. Warna bunga, model pelaminannya, rangka pelaminannya warna apa, tamannya, standing flowernya, gazebo-nya. Jadi itulah kenapa Teh Tina bertahan lama banget di dunia wedding, bahkan sampai dijuluki dokter wedding. Karena sedetail itu. Saya tadi cukup surprise begitu Teh Tina bilang bunga bengkok aja saya tahu loh Mas. Gitu kan. Itu pasti pengalaman yang mengajarkan Teteh itu kan. Iya kan? Kadang-kadang nggak simetris misalnya rangkaiannya gitu kan. Tapi yang model-model sekarang justru bagus yang rangkaiannya begini, nanti yang ini yang sebelah sininya begini gitu. Bagus-bagus sekarang. Tapi kan zaman dulu orang nggak mau begitu lihat model contohnya begitu ya maunya plak-plak begitu, plak ketiplak gitu ibaratnya. Karena zaman dulu saya sih juga ngebayangin karena zaman dulu tuh masih zaman brosur, inget kan? Iya. Brosur WO tuh kan gambarnya gini, saya mau yang kayak gini nih. Iya betul, plak ketiplak itu gitu. Tapi kan sekarang dengan pemahaman dan ada technical meeting yang nanti itu kita jabarin, kita jelasin nanti pelaminan akan di sebelah situ, kita jalan masuknya akan begini, nanti standingnya di sebelah sini, gazebo-nya di sebelah sini. Itu benar-benar kita terangin banget ke mereka. Nah itu ya, buat teman-teman calon pengantin, jadi bahasan utama kita kali ini adalah pilih mana, vendor dulu atau tanggal pernikahan dulu. Tadi Teteh udah jelasin bahwa itu sebenarnya adalah kombinasi. Kombinasi betul. Nggak bisa saklek kita milih tanggal 1, terus tiba-tiba gedungnya penuh semua terus nggak jadi nikah kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga, bener Mas. Sekarang gedung Jakarta banyak peminatnya Betul, banget, banyak peminatnya. Jabodetabek tuh. Yang paling utama adalah satu, siapin tabungan. Bener Karena kalau banget. mau ngelok tanggal gede kan. Iya bener. Jadi itu tanggal pernikahan itu penting banget ya. Venue juga penting gitu. Itu setara, seimbang, harus balance gitu. Jadi tanggal kita obrolin dengan keluarga, venue kita datengin, lihat gitu venue-nya ini gitu. Nah itu kan venue juga selera itu tadi yang aku bilang Mas gitu. Kadang-kadang makanya kenapa harus 1 atau 1,5 tahun sebelumnya itu. Banyak peminatnya sekarang, yang wedding banyak nih Mas. Ini tadi banyak banget masukan, tapi episode berikutnya saya mau ngajak ngobrol Teteh soal resiko. Resiko bahwa semua udah di set, semua sudah direncanain, tiba-tiba brang ada kejadian. Kita bahas di video berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam cinta.